Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian melanjutkan belajar tentang tabung, yaitu rumus volume tabung. Perhatikan cara memperoleh rumus volume tabung. Diketahui beberapa lempengan kongruen yang penampangnya berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari R ditumpuk menjadi satu sehingga berbentuk tabung. Jika banyak lempengan adalah T, tentukan volumenya. Nah, ini ada beberapa lempengan para siswa ya. Karena jari-jarinya adalah R, maka nanti luas permukaan lempengan adalah pi R kuadrat ya. Jadi luas satu permukaan lempengan ini adalah pi R kuadrat. Kenapa? Karena berbentuk lingkaran lempengannya ya. Sehingga menggunakan rumus luas lingkaran ya. Kemudian perhatikan ini ditumpuk menjadi satu ya. Jadi perhatikan ini ditumpuk satu-satu sehingga akan menjadi tumpukan sebuah tabung ya. Yang biru, terakhir yang biru ya. Nah, perhatikan alasnya berbentuk lingkaran ya, dengan panjang-panjang jari-jari R dan tingginya adalah T. Sehingga nanti rumus volume tabung adalah pi R kuadrat kali T. Kenapa? Karena satu lempengan ini tadi pi R kuadrat rumusnya ya. Satu lempengan luas permukaannya pi R kuadrat. Karena banyak lempengannya adalah T, maka mencari rumus tumpukan ini atau rumus volume tabung karena bentuknya tabung adalah pi R kuadrat kali banyaknya lempengan adalah T. Nah, inilah yang dimaksud dengan volume tabung atau rumus volume tabung ya. Sehingga rumus volume tabung adalah pi R kuadrat kali T atau bisa ditulis luas alas kali tinggi. Karena alasnya berupa lingkaran maka pi R kuadrat. Inilah rumus dari luas volume tabung. Rumus dari volume tabung, maaf ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Menghitung volume tabung. Diketahui sebuah tabung dengan panjang jari-jari 2 meter dan tingginya 6 meter, tentukan volume tabung. Maka cara menyelesaikannya adalah yang pertama kalian tulis rumusnya dulu. V sama dengan pi R kuadrat T. Kemudian angka-angka yang sudah diketahui ini kamu gantikan ke dalam rumus ya. Maka nanti menjadi V sama dengan pi kurung buka 2 kurung tutup kuadrat. Kenapa? Karena R-nya ini adalah 2. Maka ini diganti dengan 2. Dikalikan dengan 6. Karena tingginya 6 ya. Kemudian selanjutnya dihitung. 2 kuadrat adalah berapa? Oke, bagus 4 ya. 4 kali 6 adalah 24 ya. Sehingga volumenya adalah 24 pi. Nah, seperti pelajaran yang lalu yaitu tentang luas, ini boleh berhenti sampai di sini ya. Sehingga volumenya nanti 24 pi. Atau boleh kalian hitung lanjutkan ya, menghitung dengan melanjutkan, yaitu dengan cara pi ini kamu ganti dengan nilai 3,14 atau 22/7. Kemudian kamu hitung 24 kali 3,14. Tapi cukup ditulis seperti ini pun juga tidak apa-apa. Sehingga pada contoh berikut, volume tabung adalah 24 pi meter kubik. Ya, jangan lupa nanti satuannya pakai kubik ya, karena volume. Oke, sekarang contoh yang nomor 2. Contoh 2 menghitung tinggi jika diketahui volume tabung. Contohnya ini adalah sebuah tabung mempunyai diameter 10 cm ya, kemudian volumenya 300 pi cm kubik. Maka untuk mencari tinggi tabung caranya yang pertama, jangan lupa ditulis dulu rumusnya. V sama dengan pi R kuadrat T. V-nya, V ini diganti dengan 300 pi ya, sama dengan pi kali 5 kuadrat ya, karena jari-jarinya adalah 5, ini diameternya 10, maka jari-jarinya adalah setengah kali 10, karena jari-jari itu setengah diameter ya, sehingga setengah kali 10 sama dengan 5. 5 kuadrat kali T.
Selanjutnya yang dalam kurung ini dihitung. 5 kuadrat adalah 25 ya. Sehingga 300 pi sama dengan 25 pi kali T. Kemudian sama-sama kedua ruas ini dibagi dengan 25 pi. Karena agar ini menjadi satu ya. Menjadi satu. Sehingga ini tinggal 1 kali T adalah T. Maka masing-masing ruas dibagi dengan 25 pi ya. Sehingga 300 pi dibagi 25 pi adalah 12 setelah dihitung ya. Maka tinggi sama dengan 12. Jadi tinggi tabung adalah 12 cm ya. Sekarang contoh soal yang nomor 3. Menghitung jari-jari jika diketahui volume tabung. Ini diketahui volume tabung adalah 600 pi cm3, sedangkan tingginya 10 cm. Tentukan panjang jari-jari tabung ya. Alternatif penyelesaian seperti pada langkah yang lalu, langkah pertama adalah kamu tulis rumusnya V sama dengan pi R kuadrat T. Kemudian V-nya diganti dengan 600 pi ya, sama dengan pi R kuadrat, R-nya ini yang dicari sehingga dibiarkan R kuadrat dalam kurung atau dikalikan dengan 10 ya, T-nya 10. Kemudian selanjutnya 60 pi dibagi dengan 10 pi. Ini kan 10 kali pi 10 pi ya. Sama-sama dibagi pi, maka 60 pi dibagi dengan 10 pi. Sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadrat itu sama dengan 60 ya. Ini 600 pi dibagi 10 pi itu sama dengan 60. Pi-nya hilang ya. Sama dengan 60. Karena sama-sama dibagi pi ya. Sama dengan 60. Sehingga untuk mencari R caranya akar pangkat 2 dari 60 ya. Nah, akar pangkat 2 dari 60 ini kalian rasionalkan para siswa ya. Jadi supaya menjadi bentuk rasional, bentuk yang lebih sederhana, maka 60 ini bisa ditulis menjadi 4 dikalikan 15 ya. Jadi akar 4 kali 15. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 15 tetap. Sehingga hasilnya adalah R sama dengan 2 akar 15. Ini bentuk merasionalkan dari akar 60 ke 2 akar 16. Ini harus diingat-ingat caranya ya. Maka panjang jari-jari tabung adalah 2 akar 15 cm. Demikian para siswa, semoga ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian diberi kemudahan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.